berani berjuang untuk perdamaian. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jemaat yang terkasih, seorang mahasiswi di Rusia, Olesia Kristova, terpaksa absen dari sejumlah mata kuliah di kampusnya. Pasalnya, mahasiswi berusia 20 tahun itu kini telah menjadi tahanan rumah. Di kakinya terpasang piranti elektronik sehingga polisi bisa memantau setiap gerak-geriknya. Olesia ditangkap karena mengunggah konten-konten bernada anti perang di media sosial. Salah satunya terkait dengan ledakan di jembatan yang menghubungkan Rusia dengan wilayah Crimea yang mereka aneksasi pada Oktober 2022. Olesia dituduh membenarkan aksi terorisme dan mendiskreditkan angkatan bersenjata Rusia. Dia menghadapi ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Olesia yang merupakan mahasiswa Universitas Federal Utara di Arkhangelsk kini telah masuk ke dalam daftar resmi teroris dan ekstremis Rusia. Ketika saya menyadari bahwa saya dimasukkan ke dalam daftar yang sama dengan penembak sekolah dan kelompok ISIS, saya pikir itu gila. Kenang dia, selama menjadi tahanan rumah, dia dilarang berbicara di telepon maupun online. Kompas.com 20 Februari 2023. Jemaat terkasih, tindakan Olesia ini luar biasa. Dia berani mempertaruhkan hidupnya untuk memperjuangkan perdamaian. Dia berani menunjukkan sikap anti perangnya kepada pemerintah. Risikonya dia harus berhadapan dengan hukuman. Namun itulah jalan yang dipilih, yang menurutnya adalah jalan kebenaran. Berani menyampaikan kebenaran memang harus berani menanggung risikonya. Sangat sulit bersikap anti perang dan memperjuangkan perdamaian di tengah-tengah negara yang sedang berseteru demikian sengitnya. Rusia sedang gencar menginvasi Ukraina. Itulah sebabnya Olesia ditangkap dan harus menjalani penjara rumah karena dianggap tidak mendukung negara. Akan sangat mudah menyatakan anti perang dan perdamaian di tengah-tengah perdamaian karena tidak ada risiko. Perdamaian memang harus disuarakan, dilakukan, dan diperjuangkan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus berfirman bahwa orang yang membawa damai disebut bahagia karena disebut sebagai anak-anak Allah. Kita memang disebut sebagai anak Allah atau gambar Allah yang mewarisi karakter Allah. Salah satu karakter Allah adalah perdamaian, bukan permusuhan. Ketika kita berani membawa damai kepada siapapun dan dalam kondisi apapun, kita sedang menampilkan salah satu jati diri karakter Allah. Sebaliknya, ketika kita tidak berani membawa damai, sebenarnya kita tidak layak menyandang karakter Allah. Bagaimana kita dapat membawa damai ke dalam kehidupan ini? Pertama, mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Tampilan hidup kita hendaknya tampilan yang damai, murah senyum, sukacita, bersahabat, terbuka, ramah, dan sebagainya. Tampilan yang damai itu akan memikat banyak orang dan membawa orang lain dalam suasana damai. Sebaliknya, tampilan yang murung, dingin, kaku tidak akan membawa daya pikat. Tampilan seperti itu akan menjadikan orang lain enggan, bahkan takut bertemu kita. Yang kedua, dengan tampilan damai itu, kemudian kita dapat bertindak lebih lanjut. Kita dapat mendamaikan atau merukunkan pihak-pihak yang berseteru. Kita mampu bersahabat dengan siapa saja dan dapat menolong siapa saja. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur
Sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar dimanapun kami berada, kami dapat membawa damai dan mendamaikan siapapun yang sedang berseteru. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan berkenan menguatkan dan memberikan penghiburan. Ada di antara kami yang sedang menanggung beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.